overall, my conclusion is that the Toyota Crown GS131 deserves to be called the luxury car of Toyota. Hey auto enthusiasts! Now when we're talking about passenger cars, one of the best-selling brands in the world is Toyota. Now Toyota is known as an automotive industry titan, but the question is, do they have a classic car that's iconic? And the answer is yes. On today's episode, we're going to talk about the Toyota Crown. Toyota Crown from the 90s, which is also known as a luxury car. So stay tuned on Auto Day. The first Toyota Crown was launched in 1955 in Japan. To date, the Toyota Crown has 15 generations. In the first generation, this car was still the Toyota Pet Crown and the first Japanese car entering America. The second generation, Toyota Pet Crown, launched in 1962 with a bigger body, and there were several varieties such as sedan, station wagon, and pickup. The third generation, Toyota Pet Crown, was launched in 1967 and for the first time entered into Indonesia. The name Toyota Crown was officially used in the fourth generation, which was launched in 1971 and became the last generation marketed in America. In this generation, there was a more luxurious model named the Super Saloon. Fifth generation launched in 1974 and into Indonesia in 1976. In this generation, there are more luxury models than the Super Saloon, such as the Royal Saloon. The sixth generation, introduced in 1979. Though it is no longer marketed in America, this car, often called Crown Deluxe, has an American body style. The seventh generation launched in 1983, but these cars were not officially for sale in Indonesia. Toyota Crown came back to Indonesia in the eighth generation with the Royal Saloon model in 1989. Which first launched in Japan in 1987. Now this car is what we'll be talking about in this episode. Ini Toyota Crown tahun 91, tipenya Royal Salon 2000 cc, otomatis. Saya dapat dari Pohon Beringin. Halo, nama saya Audi Nugraha. Saya adalah Toyota Crown enthusiast. Awalnya saya nggak terlalu suka sama model yang ini. Saya sukanya sama model facelift dari ini. Tapi saya mencoba untuk restorasi dulu dan ternyata hasilnya lumayan. Habis itu saya pakai deh sampai sekarang. Jadi saya awalnya dapat mobil ini di bawah Pohon Beringin. Dan kondisinya bukan mobil bekas tapi bekas mobil karena propos di mana-mana, lantai bolong, atap bolong, di mana-mana bolong pokoknya. Dan cukup menyedihkan sih, makanya saya mau restorasi waktu itu. Alright guys, we're here with Audi, the owner of this Toyota Crown GS131, to talk more about the car. Hi Audi. Lo dari kapan sih punya mobil ini? Gue punya mobil ini dari tahun 2014. Gue pemilik ketiga dari mobil ini. Awalnya gue dapet ini kondisinya lumayan jelek ya, lumayan buruk. Dan gue dapet juga harganya murah banget, yaitu di bawah 5 juta. What? Di bawah 5 juta? Di bawah 5 juta. Wow guys, under 5 million rupiah. But also another fun fact, the Toyota Crown is the highest Toyota class in Indonesia, and we find it very often in the roads. But actually there's another class which is even higher in Japan, called the Toyota Century. But in Indonesia, this Toyota GS131 is often found on the streets, and we're going to talk more with Audi about this. Ini mobil pertama lo bukan? Iya, ini mobil pertama. Oh, ini mobil pertama lo, jadi sebelumnya nggak pernah punya mobil sama sekali? Punya mobil, ini mobil pemberian dari bapak saya. Oh, pemberian dari bapak. Iya. Nah sekarang lo sendiri, kenapa bisa jadi suka sama mobil klasik gini dari tahun 90-an? Awalnya gue nggak terlalu suka, karena mobilnya bentuknya aneh gitu awalnya dilihat. Terus pas saya coba benahin dan restorasi dikit-dikit, wah bentuknya lumayan asik ternyata gitu. Akhirnya sekarang sering dipakai juga,
Jadi seneng aja gitu sama bentuknya. Jadi seneng. Dan sekarang lo apakah bisa disebut sebagai pecinta mobil Toyota Crown? Sangat bisa. What is it about the Toyota Crown that you like? Gue paling suka ya sama bentuk dari depan mobil Bentuknya ini. ya? Iya, dari depan arah ke samping gitu. Gue lebih suka ngeliat ke situ. Karena bentuknya kayak sipit tapi boxy gitu. Dan kalau lo disebut sebagai pecinta Toyota Crown atau Toyota Crown lovers, pasti kayaknya gue punya feeling lo punya lebih dari satu ya? Iya, gue punya lebih dari. Ada berapa sih? Gue ada 4. Ada 4. Tahunnya yang pertama itu tahun 82, terus yang kedua ini tahun 91, terus yang ketiga tahun 97, dan yang keempat itu sama kayak gini tahun 91 cuman yang Super Saloon. Oh, Super Saloon. Jadi itu satu kelas di bawah Toyota Bener. Royal Saloon ini ya? Bener. Dan itu yang lo paling suka dari keempat itu adalah Toyota Crown ini? Ini. Royal Saloon GS 131. Yeah. And talking about the Toyota Crown, I actually did some research and have some fun facts myself. First of all, did you know that the Toyota Crown GS 131 is often called the Toyota Crown Robot? Lo tau nggak kenapa alasannya? Alasannya karena bentuk keseluruhan mobilnya ya, kotak-kotak gitu, jadi disebutnya karena bentuknya kayak robot gitu, akhirnya disebut orang-orang Crown Robot. Exactly. Usually robots are square and very boxy, so this car itself is also kind of shaped in a square and boxy type manner. Fun fact kedua, or my second fun fact, is did you know that the Toyota Crown is used often by ministers and officials and dignitaries in Indonesia? It's because of the luxury and the image that Toyota Crown, being the highest class of the Toyota cars available in Indonesia, that portrays off. So oftentimes in the streets, you'll see some of the officials and the ministers use this car as their official car. And lastly, I think there are 3 types of Toyota Crown owners in Indonesia. The first one are people who have Toyota Crowns that are handed down to them, or it's a family car handed beyond generations. The second one is people who want luxury cars, but they may be on a little budget. And the third one is people who actually love the Toyota Crown. Lo termasuk kategori yang mana dari 3 yang gue sebut? Gue nomor 3 atau yang terakhir. Gitu. Yaitu pecinta Toyota Crown, Crown, iya. karena emang mobil klasik ya. Iya, bener banget. Yang namanya mobil klasik ini kan pasti wajib direstorasi dan wajib dimodifikasi ya. Bener banget. Lo sendiri di mana bengkelnya modifikasi dan restorasi mobilnya? Gue kebetulan punya bengkel spesialis Crown, jadi gue kerjaan di bengkel gue sendiri. Gitu. Nice man. Alright guys, I'm very curious about all the details of this Toyota Crown. We're going to talk more about it. Make sure you audio enthusiasts don't go anywhere. Stay with us as we dive deep about the Toyota Crown, the luxury car. Alright guys, we're here in front of the Toyota Crown. We're going to talk about the exterior of the car here with Audi, and there's a lot going on. We'd love to go into detail with him right away. So Audi, first off, kita bahas dulu ya bro. Ini logonya, logo Toyota Crown kayaknya dari dulu nggak pernah berubah ya? Iya bener banget, ini nggak pernah berubah, tapi ini udah gue ganti pakai yang tahun lebih muda. Oh tahunnya lebih muda ya justru ya? Karena ininya berkelihatan, emasnya lebih banyak, terus kayak lebih kelihatan aja jadinya. Sampai dengan generasi-generasi yang sekarang kayak gimana? Logonya tetap ini? Tetap kayak gini, tapi dia agak lebih kotak atau lebih gede, karena grillnya juga menyesuaikan, kan makin gede makin tahunnya. Lanjut nih ke grillnya nih. Ini grill original atau grillnya lo modif ganti? Ini grill original, tapi gue pakai yang CBU punya. Oh, Dia modelnya kayak lebih panjang gini ya, karena aslinya di sini ada fog lampnya. ya. Cuman di grill yang ini dia fog lampnya di dalam, cuman lagi nggak dipasang. Lagi dipasang ya. Iya. Tapi gue lihat kalau grill original tuh sebenarnya warnanya chrome ya. Kayak gini, warnanya abu-abu, terus di sini ada clear chrome-nya juga, nggak full chrome jadi. Nggak full chrome yang originalnya. Gue lihat nih ada dummy washer ya. Iya, ini dummy washer buat semprotan air buat ke lampu, cuman ini dummy. Dummy, jadi sebenarnya nggak ada airnya. Nggak ada airnya. Dummy washer ini lo pasang modif atau aslinya ada nggak sih? Aslinya nggak ada. Aslinya Cuma nggak ada. Gue tambahin aja. Another thing that caught my eye here in the corner is something I've been wanting to ask him ever since we started. If I'm not mistaken, this is called a corner lamp. Benar nggak, Di? Benar. Corner lamp. Nah, jelasin dong corner lamp ini original atau enggak dan fungsinya buat apa? Oke, jadi corner lamp ini original, nyala, dan berfungsi sebagai parking pole ya. Jadi buat bantuan ngeliat pojokan kalau lagi parkir. I think that this is something unique that most cars don't really have, especially nowadays. So I think if you have a parking assistant nowadays, it's all camera or censored. But back in the day, I think it was a corner lamp like this that function as a parking pole. Odi, ini headlampnya masih original atau lo modif bro? Ini headlampnya original.
karena gue suka bentuknya yang kotak sipit gini, Yeah. jadi gue pertahankan aja kayak gini. Dan rata-rata mobil Toyota Crown apakah mereka modif atau sebenarnya mereka juga keep originalnya? Rata-rata mereka keep originalnya aja sih. Ini kalau gue lihat lampu senya tuh ada 4 ya. Benar, Di sini 1, ada 2, di situ ada 3, 4 ya. iya benar. Dan itu lumayan berfungsi ya, semuanya maksudnya masih jalan dengan baik. Berfungsi, karena yang di bumper ini cukup kelihatan kalau mau belok ke kanan atau ke kiri karena adanya di depan. Kalau yang di samping nggak terlalu kelihatan. Now that we've talked about the front exterior of the car, I want to see what's under the hood. Audi, kita buka yuk kap mesinnya. Boleh? Alright guys, we have the hood of the car open and wow. I don't know if you can see this, but this is amazing. Even though it's a classic kind of a little older car, everything looks really nice and clean. I want to talk more to Audi about it. Audi, ini mesinnya tipe apa dan berapa cc? Ini mesin 1 GFE 2000 cc, tenaganya 135 horsepower. When the engine hood is open, wow! Toyota Crown GS 131 engine. It's still using the original 1G FE 2000cc engine. Now, as a luxury car category, Toyota Crown GS 131 doesn't prioritize high speeds because the true design of this car is for comfort and durability. After talking to Audi about the machine, I can't wait to get behind the wheel and test drive this car, this 2000cc machine, and hopefully get to feel the speed of this classic Toyota Crown. All right guys, now if you're looking at the car, the Toyota Crown, from the side, one thing that'll attract your eyes is the rims and the wheels of the car. Velgnya ini lo ganti apa bro? Ini velg lagi pakai replika Carlson 1/12. Ring 18, lebarnya 8, ET-nya 37 rata. Nah ini depan belakang sama nggak? Bannya yang beda, yang belakang pakai 225/45, yang depan 215/40. Velgnya sendiri lo ganti Mercedes nih kayaknya. Iya. Apa ceritanya tuh? Karena aliran modifnya ke 90s atau early 2000 memilih pelek Mercy ini karena auranya kayak lebih kental banget gitu. Lebih kental ya. Jadi emang padunya begitu atau? Kebanyakan modif tahun segitu semua mobil pakai pelek Mercy. Jadi apapun merek mobilnya, Peleknya Mercy. peleknya Mercy untuk 90s feel ya. Iya. Bro, ini belakangnya ya, tulisan Royal Saloon 2.0 dan Toyota Crown itu original atau lo tambahin? Original. Cuman gua cat warna hitam biar lebih apa ya? Kayak lebih clean aja. Jadi awalnya chrome ya? Iya, awalnya chrome. Cuman gua nggak terlalu suka aksen chrome-nya. Nah, kalau backlightnya ini juga original juga ya? Backlightnya original, ini juga original gitu. Kalau di belakang nih lampu senya cuma 2 ya? Iya, di dua doang. Cuma kiri kanan. Kalau Iya. beda kalau tadi kan depan 4 ya? Iya. Bisa gerak ya nih? Iya, bisa. Itu buat buka bagasinya. Oh, buat buka bagasi. Iya. Mau dicoba? Yuk, kita lihat bagasinya. Nah, kalau bagasinya sendiri muatnya kayaknya lumayan banyak nih ya. Ya, lumayan. Bisa mungkin 1, 2, 3, 4 koper besar ya? Iya. Alright guys, we talked about the Toyota Crown from the front, the side, and the back. Let's see what's inside. Come on. Alright guys, we're finally now sitting inside this Toyota Crown GS 131, also known as the Toyota Crown Robot, and everything looks really great. But before we start off, I want to try to guess what's original and what's modified. Ada berapa item sih, Audi, yang lo udah modif di dalam sini? Ada 4 item. Ada 4 ya, gue coba tebak ya apa yang lo udah modif, apa yang belum. Coba yang pertama, kayaknya setir ya. Setirnya udah kelihatan nih, dari Nardi Torino. Yang kedua, menurut gue ini speedometernya ya, udah Iya. beda. Yang ketiga, kayaknya ini ya, alat komunikasi radio yang di bawah ini. Benar. Tinggal satu lagi, apa ya? Ini bukan kaset atau ini sound system? Bukan. Bukan ya? Bukan. Wah, gue give up bro. Ini map light. Oh, map light. Iya, Ini ini lo lampu kaca. tambahin. Iya, benar. I see. And then guys, one thing, once you step in this car, the thing that pulls your eyes is that everything is maroon red. Nah, boleh dijelasin nggak kenapa lo keep original warna merah maroon? Kenapa gua keep originalnya ini? Karena kondisinya masih lumayan bagus ya. Door trimnya, dashboardnya, terus kayak center konsol gini masih lumayan bagus dan kenapa harus diganti gitu kan? Zaman dulu udah ada electric seat nih, bisa maju, ini bisa mundur.
bisa ke depan, Iya, bisa recline. bisa recline juga ke belakang. Salah satu hal yang gue juga suka dari mobil ini ya, dari door trim ini, kita lihat ini semua tuh kayak masih nyambung ya, dari pencetan tombol-tombol jendela ini. Iya. Dia jadi satu kesatuan dengan AC, ventilasi AC, sama dengan langsung nyambung ke dashboard yang masih kulit, dan kulitnya masih original ya. Masih original. Masih bagus banget. The luxury of the Toyota Crown GS131 can be seen further the first time I enter the interior. The one part I love most is when the front door is closed, it produced a very awesome layout where the door trim section combined with the dashboard as like one cool area. It was very cool. Masuk ke sini ke AC, ini AC juga ada fitur swing ya? Iya, benar banget. Apa nih fitur swingnya? Ini biar AC-nya bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu nyambungnya. Iya. Kenapa lo pilih ganti setir Nardi Torino ini? Gue lebih suka genggamannya ya, karena kalau setir Genggaman originalnya agak kecil gitu, agak kurus. Kalau Nardi ini agak enak lah. Agak enak. Iya. Lu punya tips nggak buat orang kalau punya mobil klasik seperti Toyota Crown gini, bagaimana cara mereka milih setir mobil? Kalau masih orisinil atau kondisi setirnya masih bagus, menurut gue sih pertahankan aja. Pertahankan aja ya. Berhubung setir orisinil gue udah kurang bagus, kurang enak dipegang, jadi gue ganti Nardi ini. Nah, persneling ini tadi lu bilang original ya? Original, iya. Emang tinggi gini ya? Emang tinggi kayak gini. Tapi enak, shiftingnya masih enak sampai Shiftingnya sekarang? enak. Nggak pernah ada masalah? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Spion tengah ini kayaknya agak beda dikit ya? Iya, gue pakai spion yang Broadway, agak wide gitu, emang biar kelihatan lega. Semuanya aja. ya? Iya, kelihatan lega dan kelihatan bahkan jendela belakang Iya, kiri blind kanan spot, juga iya, minim blind spot. minimum blind spot Iya. ya? Really nice. Things that also got my attention from the dashboard was that there was a sweep feature on the air conditioner, which makes the wind circulate better. This feature we rarely see in cars anymore, even in modern cars. Satu hal lagi yang gue notice ya, Toyota Crown GS131 ini kayaknya punya tempat penyimpanan yang lumayan banyak ya bro. As a luxury car, it doesn't mean it can't be unique, guys. Can you guess how many number of storage places in this car? In the front, we can see at least 8 to 10 storage places located on the dashboard. In the door, in the armrest, and behind, there's also storage in the door, in the front seat, and the armrest. The most amazing thing is, there's a cool box in the car. Let's go check out the backside. And guys, this car has electric seat because it is the Royal Saloon. Royal Saloon is the highest class of the Toyota Crown. There's a couple different classes, but Royal Saloon is the best one, the most luxe one, which is why they have all these different features, including the electric seat here. Lanjut, abis electric seat bisa maju mundur apa lagi? Ada cool box di belakang sini. Cool box? Iya. Cool box ini apa bro? Kulkas. Kulkas, jadi kayak tempat nyimpen minum Iya, gitu? bener banget. Gila. Ada mobil yang punya tempat minuman. That's crazy guys. A car that has a refrigerator to cool your drinks, whatever drinks you want, water, soda, or anything. You can make it cool. That's really, really awesome. All right, Audi. For the last test, I want to take this Toyota Crown on a ride. I want to test drive it to see the luxury of a car in the 90s. So Auto Day enthusiasts, don't go anywhere. Make sure you stay tuned on Auto Day. Alright guys, I'm finally behind the wheel, about to do the test drive for this Toyota Crown GS131. Let's get right to it. Wah, howdy. Enak ya? Yang pertama gue rasain kan gas nih, pedalnya nih. Iya. Pedal sama tadi pencet remnya kayaknya masih oke ya pedal-pedalnya ya. Masih enak ya? Masih enak buat mobil umur 31 tahun. Iya, 31 tahun lumayan berumur ya. Transmisi juga enak nih, dari D pindahin ke N, tadi dari P balik ke D. Transmisinya sangat smooth ya, nggak keras. Persneling yang original. Semuanya ngerasa very smooth, very good I think. Ini mesin 2000 cc kan tadi ya? 2000 cc bener. 2000 cc, akselerasinya juga enak nih. Ini kita bisa lihat nih lagi naik, lagi akselerasi lumayan smooth naiknya. Untuk turunnya juga lumayan smooth. Lumayan gesit ya. Lumayan gesit. Lo dulu pernah bawa kecepatan berapa maksimum? Kalau di dalam kota aja ya 100-120 lah di tol. 120 bisa ya di tol. Bisa. Kalau di tol yang luar kota? Bisa 130, 140. 130, 140. Iya. Mesin itu masih lumayan relatif full ya untuk mesin Iya. original ya. Benar. Mesinnya enak, ngeremnya juga
lumayan smooth ya, nggak mendadak, nggak kasar gitu ya. Juga nggak terlalu kaget ya. Remnya nggak kaget. Iya. Tapi juga mesin 2000 cc, hitungannya mobil lux ya sebenarnya, Iya, bukan benar. mobil balap ya. Iya. Jadi biarpun kita akselerasi cepet-cepet, itu bukan sebenarnya intention dari Toyota Crown ini, karena dia mikirin lux dan comfort untuk orang-orang di dalam ya. Benar banget. Yang tadi lo jelasin pas kita lagi buka kap, lo bilang ini pernya habis dipotong ya? Iya bener, potong per. Nah, gunanya potong per itu apa sih, bro? Sebenarnya tujuan gua potong per itu buat mendekin pasti, dan tujuan keduanya itu biar nggak terlalu limbung, karena aslinya Toyota Crown ini lumayan limbung ya. Jadi gua potong per untuk meminimalisir kelimbungan tersebut. Shock breakernya udah saya custom, jadi kalau ceper kan pasti keras ya. Saya cari yang lebih lembut tapi nggak terlalu keras juga, jadi masih enak kalau dibawa harian gitu. Ya, dan mobil ini dipakai sehari-hari ya? Iya benar. Disimpan doang ya? Benar, saya pakai sehari-hari. Luxury in the features and quality displayed by this Toyota Crown GS131 makes this car a winner compared to other European cars of its time. Even car shocks are comfortable and stable. Now, will that stay true at high speeds? Nah, dampaknya potong per buat gue yang lagi nyetir kayak gini rasanya kayak gimana nantinya? Untuk kalau dibawa hari-hari gini sebenarnya resikonya gesrot ya, pasti nyangkut di polisi tidur. Dan satu lagi kemarin baru aja kejadian gue nyangkut di rel kereta. Oh ya? Iya, di Mangga 2. Nyangkut di rel kereta kena saking cepernya ya? Iya bener banget. Waktu itu lagi bawa barang lumayan banyak dan mobil tambah pendek kan pasti. Iya, berat. Akhirnya nyangkut, maju enggak, mundur enggak. Nah, tipsnya gitu gimana kalau kita punya mobil Toyota Crown yang ceper itu gimana? Biar kita benar-benar nggak stuck nyangkut pas lagi naik rel kereta ataupun speed bump. Untuk meminimalisir atau tips and triknya mungkin bisa sedia balok atau papan nih di bagasi. Jadi buat emergency bisa dipakai gitu ya, buat ganjel bannya gitu biar nggak nyangkut kayak gua kemarin. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Ini radius beloknya juga lumayan ya. Lumayan. Walaupun mobil agak balok dikit, Iya. tapi tetap masih tadi dibilang gesit ya. Iya, masih lumayan bisa gesit. sharp turn gitu. Kalau mau dites akselerasinya silakan Mas. Nih kita lagi Iya. akselerasi ya. Tapi kayaknya kasihan, Crown harusnya buat lux di Iya, belakang, benar. bukan di balap. Di sekeliling kita ini banyak motor, banyak mobil juga, tapi suaranya main kedap ya untuk mobil pada zamannya. Lumayan, untuk mobil berumur 31 tahun mungkin ya buat zaman sekarang nggak terlalu kedap ya, cuman Tapi menurut gua masih kedap kok. Iya, Di sekeliling kita banyak benar. mobil, banyak motor. Kalau di zamannya udah kedap banget ini. Dan ini dari segi visibilitas juga enak, kacanya lumayan besar. Minim blind spot juga Iya, ya. minim blind spot, nggak ketutupan banyak hal. Lo kan tadi cerita lo punya bengkel sendiri. Bengkel lo stock up nggak dengan spare partnya Toyota Crown ini? Gua sebenarnya nggak stok barangnya, cuman kalau untuk fast movingnya sih masih lumayan banyak ya di Indonesia. Paling Jadi cari spare part nggak begitu susah ya? nggak begitu susah, tapi harganya ya lumayan lah. Oh, jadi kalau mobilnya makin langka, mungkin spare partnya susah. Tapi kalau mobilnya umum dan banyak di jalan, mungkin spare partnya lebih gampang gitu ya? Kalau tahunnya makin tua atau makin muda, harganya lumayan mahal. Tapi kalau untuk yang tahun 91 sampai 99 itu spare partnya masih lumayan gampang lah dan nggak terlalu mahal juga. Posisi nyetirnya juga lumayan enak ya? Enak. Posisi nyetirnya kayak tingginya pas, dan ini juga masih bisa di-adjust? Tiltnya masih bisa, kalau teleskopiknya saya setel fix. Oke. Karena saya pakai Bosch Kit dan quick release. Jadi kalau menyetel tuh agak ribet, mesti buka-buka dulu. Untuk konsumsi BBM-nya gimana ya, bro? Konsumsi BBM kalau di dalam kota itu bisa 18 sampai 19. Kalau luar kota atau tol itu bisa 111, 112. 9 sampai 12 lumayan enak juga ya? Iya, buat lumayan. mobil sehari-hari. Iya, bener banget. Bensinnya apa? Kalau dalam kota deket-deket aja saya pakai Pertalite. Kalau dalam kota yang agak jauh gitu saya pakai Pertamax. Iya, make sense. Kalau untuk pajaknya berapa, bos, tahun? Kalau pajak ini masih di harga 550 ribuan. 500 ribuan? Gila men, lo dapat mobil ini di bawah 5 juta dan pajaknya hanya 500 ribuan per tahun. Bener-bener deal banget ya. Tahun 91 gini harga pasarnya berapa sih sekarang? Harga pasarannya untuk yang Matic ya, Ya. mulai dari 20 sampai 60 jutaan. 20 sampai 60 juta. Iya, benar. Dan kalau ada yang mau cari, carinya di mana?
Di marketplace Facebook lumayan banyak sih. Online ya pokoknya. Ya? Sama paling di showroom ya. Showroom ya. Masih ada ya di showroom ya? Kadang-kadang suka ada. Kadang-kadang suka nemu juga. Punya tips nggak buat teman-teman mungkin yang mau cari Royal Crown sendiri? Mungkin bisa dicek elektrikalnya dulu sama cek kondisi mesin ya, paling penting. Elektrikal sama kondisi mesin ya? Iya, sama transmisi juga gitu. Elektrikal, mesin, sama transmisi. Tiga itu ya dicek ya kalau tips kalau mau beli mobil Toyota Crown bekas. Kalau kaki-kaki gitu masih oke lah, Masih oke. dibenerin. Iya. Dan bisa dimodif juga ya Iya, kayak lo. benar. Overall menurut gue mobilnya enak kok dibawa. Enak ya. Gue suka beneran. Alright, auto enthusiasts. We talked about the Toyota Crown. The inside of it is really great. Everything is smooth. I love the linings. I love the dashboard. The exterior is also very great. Driving it, this 90s car made in 91 is also very great. Overall, my conclusion is that the Toyota Crown GS131 deserves to be called the luxury car of Toyota. I think that wraps up today's episode. Make sure you tune in for the next episode. See you Auto Day. Bye-bye.